Halo, nama saya Gladys Fanya Dristi, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnalistik. Yang pertama, apa itu jurnalistik? Menurut KBBI, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran. Secara umum, jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, penyuntingan naskah berita, dan penyajian atau penyebarluasan berita melalui media. Selanjutnya, hubungan jurnalistik dan komunikasi massa. Jurnalistik merupakan bagian dari komunikasi massa. Jurnalistik sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi pada halayak ramai. Komunikasi massa akan membutuhkan jurnalistik untuk menyampaikan informasi. Dalam komunikasi massa, jurnalistik juga berperan penting dalam memberikan hiburan saat menyampaikan informasi. Penyampaian informasi yang monoton tentu akan membuat penerima pesan menjadi cepat bosan, bahkan tidak menanggapi isi dari pesan tersebut. Sejarah dan perkembangan jurnalistik. Jurnalistik bermula sekitar 100-44 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Caius Julius Caesar di Romawi. Julius Caesar disebut sebagai Bapak Pers. Pada masa itu, terdapat forum Romanum atau papan tulis putih untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan informasi yang beredar pada saat itu di pusat kota. Penyebaran informasi secara tertulis mulai berkembang pada masa peradaban Mesir yang mulai menemukan teknik pembuatan kertas. Pada abad 8 Masehi, tepatnya tahun 911 Masehi, di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao, yang berarti kabar dari istana. Kemudian, pada tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangxu mulai mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Pada abad ke-18, jurnalisme menjadi bisnis dan alat politik ketimbang sebuah profesi. Perkembangan jurnalisme juga mulai diwarnai perjuangan kebebasan pers antara wartawan dan penguasa. Pers Amerika dan Eropa berhasil menyingkirkan batu-batu sandungan sensorship pada akhir abad ke-18 dan memasuki era jurnalisme modern seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1883, kesadaran akan jurnalisme yang profesional mendorong para wartawan untuk membentuk organisasi profesi mereka sendiri. Pada era 1970 sampai dengan 1980, komputer berkembang pesat sehingga mengubah proses produksi berita. Memasuki era 1990-an, teknologi komputer sudah semakin canggih dengan sudah adanya teknologi wireless dan akses pengiriman berita melalui internet atau via satelit yang memudahkan wartawan untuk meliput di mana saja. Pada era 2000-an, mulai banyak situs-situs pribadi yang menuliskan laporan jurnalistik pribadi pemiliknya atau yang disebut dengan blog. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Suatu masyarakat yang take off menuju taraf kehidupan modern tidak akan terlepas pula dari kemajuan di bidang jurnalistik. Di dalam fase transaksi seperti ini, wartawan merupakan agents of modernization. Teori pers. Yang pertama ada teori pers otorita. Pada teori ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa, dan pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah, yang artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya dan tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Negara yang mengandung teori pers otoriter adalah Portugal, Spanyol, negara-negara di Amerika Selatan, dan Asia. Yang kedua adalah teori pers bebas. Teori ini memiliki tujuan untuk menaklukkan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers ini tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, ataupun untuk menghasut. Negara yang menganut teori pers bebas adalah Amerika Serikat dan Inggris. Yang ketiga adalah teori pers komunis. Teori ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada teori pers ini berperan sebagai alat pemerintah dan bagian integral dari negara.
dan media massa mau tidak mau harus tunduk pada pemerintah. Negara yang menganut teori pers komunis adalah Rusia dan Republik Rakyat Cina. Yang terakhir adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau orang banyak. Negara yang menganut teori pers tanggung jawab sosial adalah negara Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang jurnalistik dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Thank you for watching.